Permisi Pak, makasih Pak, mohon maaf waktunya. Silakan Pak Taufik. Iya Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Dikasih santai aja Pak. Maaf nih Pak. Selagi ada Pak Marjuki ini, saya mau menanyakan tentang hasil observasi kemarin Pak. Jadi hasilnya bagaimana atau kekurangannya atau yang lainnya itu Pak? Oh sebentar Pak Taufik, observasi yang tanggal 22 Februari itu ya? Iya, yang itu Pak. Ya. Baiklah Pak Taufik, untuk kegiatan observasi di tanggal 22 Februari itu memang ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan begini Pak. Iya. Jadi untuk observasi 22 Februari itu kita fokuskan pada dua pengembangan itu ya Pak Iya, ya. ada dua pengembangan. Yang pengembangan satu Yang pertama itu tentang budaya disiplin positif, kemudian yang kedua itu tentang keaktifan siswa. ya, tentang keaktifan siswa. Jadi dari dua pengembangan itu kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Taufik? Kalau untuk budaya disiplin positif itu kemarin sudah saya lakukan. Jadi sebelum mengadakan kegiatan pembelajaran itu sudah kita buat kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas supaya nanti pembelajarannya itu bisa berjalan dengan baik. Iya. Kemudian untuk yang satu lagi Pak, yang keaktifan Kalau untuk siswanya. keaktifan siswanya kemarin belum bisa berjalan dengan baik Pak. Jadi siswa itu masih harus dipancing dulu. Yang diharapkan itu kan ketika sudah disampaikan materinya, itu ketika anak ada sesuatu yang pengen ditanyakan itu langsung saja tanpa disuruh untuk bertanya, itu langsung, atau mungkin berinisiatif, Pak saya ingin maju untuk menyanyikan lagu Sarinande atau bagaimana, ternyata tidak sesuai harapan Pak. Oke. Jadi Pak Taufik hadir di sini dalam rangka untuk membicarakan hasil observasi, terutama terkait fokus yang ingin dikembangkan diantaranya adalah budaya positif dan keaktifan siswa. Baik Pak Taufik, tadi sudah disampaikan untuk yang budaya positif sudah ada ya Pak ya. Iya. Kemudian untuk keaktifan siswa masih kurang begitu Masih kan? kurang. Mohon izin seandainya saya baca catatan observasi ketika saya ikut menunggu di kelas, boleh Pak? Oh, boleh Pak, malah lebih bagus itu Pak. Jadi saya bisa lebih tahu dari yang mengawasi faktor observasi itu Pak, biar lebih jelas kekurangannya saya di mana, kan seperti itu. Iya. Jadi untuk catatan saya yang pertama terkait dengan budaya positif, betul yang disampaikan oleh Pak Taufik bahwa untuk menumbuhkan budaya positif itu perlu kesepakatan kelas. Iya. Dan saya melihat Pak Taufik sudah menyampaikan kesepakatan kelas itu dalam sesi sebelum diskusi. Iya, sebelum diskusi. Kemudian terkait dengan keaktifan siswa, saya masih melihat itu Pak ketika murid diminta untuk menyanyikan lagu Sarinande. Iya. Tapi di sana ada semacam kesulitan ketika tidak ada sukarela yang maju, sehingga menggunakan teknik kingsut gitu ya Pak ya. Jadi catatan saya seperti itu, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik gitu ya. Kemudian untuk ini Pak, menurut Pak Taufik itu gambaran siswa aktif itu seperti apa Pak? Kalau menurut saya Pak, keaktifan siswa itu setidaknya ketika dalam pembelajaran di kelas itu sedikit ada rangsangan dari guru, tapi siswa sudah mulai bertanya tentang sesuatu yang dirasa bahwa itu perlu untuk diketahui oleh siswa itu Pak. Misalkan ditanya tentang materi yang disampaikan, masih ada yang belum dipahami oleh siswa, siswa secara tidak langsung bertanya. Nah itu berarti menurut saya seperti itu keaktifannya Pak. Kemudian untuk mengaktifkan siswa seperti itu, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Taufik? Untuk mengaktifkan seperti itu, kalau kemarin waktu observasi itu kan dengan baru
memberikan siapa yang mau maju, nah, siapa yang mau maju dulu gitu. Tapi ternyata ditunggu sampai berapa lama tidak ada yang mau. Akhirnya ya seperti tadi sama Pak Redi itu menggunakan pinsut. Nah, jadi yang kalah maju seperti itu. Untuk memancingnya seperti itu Pak kemarin. Jadi sebenarnya sudah ada upaya untuk memancing gitu, Iya. untuk pancingan agar siswa itu mau aktif. Iya. Kemudian mungkin masih ada cara yang lain Pak untuk dicoba gitu Pak. Mungkin Selain pingsut Pak. ya, terutama untuk ini untuk tentang soal membahas tentang pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang mereka belum paham misalkan. Mungkin setelah kita pernah mencoba Pak, menggunakan soal interaktif itu dengan video tentang soal-soal, pembahasan soal-soal itu ternyata keaktifan anak bisa lebih Pak. Itu ternyata beberapa kali saya coba itu juga dengan menggunakan LCD proyektor itu Pak. Jadi kan anak bisa lebih tahu semuanya, bisa melihat semuanya. Jadi dengan seperti itu ternyata keaktifannya lebih gitu. Ketertarikan anak tentang keaktifannya bisa lebih. Apakah Pak Topik punya cara yang lain misalnya? Mungkin ya yang belum saya lakukan ya. Mungkin saya akan mengaktifkan dengan membuat soal interaktif Pak. Soal interaktif ya. Itu saya pernah mencoba membuat soal interaktif menggunakan PowerPoint Pak. Jadi dalam pembuatan itu karena saya mengapa kok memilih menggunakan soal interaktif dengan menggunakan PowerPoint, karena saya sendiri pernah mencoba secara langsung Pak. Ya, karena saya penasaran ketika melihat di video-video itu kok ternyata bagus juga untuk merangsang kekaguman siswa. Lah itu saya mencoba membuat, ternyata ya bisa, masih meskipun belum sempurna tapi bisa membuat soalnya itu Pak. Baiklah Pak Topik, untuk tadi di awal disampaikan soal-soal dalam bentuk video ya, itu pernah diuji coba. Itu seberapa keaktifan siswanya gitu, atau gambaran kondisi siswa saat itu seperti apa? Ya kalau dibandingkan dengan saat pelaksanaan observasi itu jauh lebih baik Pak. Ya, jauh lebih baik. Mungkin kalau menggunakan rentang nilai mungkin Pak, kalau mungkin 1 sampai 5 ya masih di angka 3,5 mungkin itu Pak. Keaktifannya sudah masuk di level itu. Jadi anak tanpa disuruh atau cuma sekedar merangsang dengan sudah punya jawabannya, sudah saya jawabannya ini Pak Blu, saya jawabannya ini gitu. Iya. Karena itu lebih aktif, langsung interaksinya itu lebih cepat Pak. Oke. Jadi dengan soal-soal dalam video itu anak-anak menjadi lebih aktif daripada sekedar pertanyaan-pertanyaan pemantik yang disampaikan seperti saat diobservasi. Kemudian untuk soal-soal interaktif tadi disampaikan oleh Bapak, bahkan Bapak sudah pernah membuat gitu ya. Itu kira-kira ini Pak, nanti hasilnya seperti apa kalau kita pakai coba yang pakai itu Pak? Mungkin perkiraan untuk hasilnya nanti ketika menggunakan seperti itu, karena ini hal baru juga. Hal baru juga. Jadi kalau waktu observasi kan hanya sekedar pertanyaan dari guru. Kemudian setelah itu saya mencoba dengan video soal, itu sudah mulai berjalan. Nah kalau dengan soal interaktif ini kan secara tidak langsung anak yang bisa memilih secara langsung menggunakan ID-nya itu, menggunakan di sini bisa menggunakan laptop itu. Jadi anak bisa langsung mengklik milih jawaban yang mana, itu interaksinya seperti itu. Dan mungkin di akhir slide-nya nanti itu yang pernah saya buat itu anak bisa langsung tahu skornya berapa. Iya, skornya berapa. Kemudian nanti bisa mereview, oh ternyata saya itu jawaban salah di nomor ini, harusnya jawabannya ini, seperti itu. Mungkin kedepannya dengan soal-soal seperti itu anak bisa lebih semangatnya bisa lebih keaktifannya juga bisa lebih. Harapannya seperti itu. Jadi optimis Pak ya, Iya. soal-soal yang disampaikan secara interaktif, semacam tebak-tebakan, itu anak-anak akan tertarik dan berarti aktif juga ya Pak. Mungkin ada cara yang lain Pak? Mungkin kalau itu baru yang pertama Pak. Mungkin kalau yang itu masih kurang ya, dengan mungkin seperti membuat puisi, soal puisi atau soal yang lain ya, nanti saya harus
bisa bertanya dengan teman lah, kolaborasi apa sih yang harus dilakukan. Nah, anak-anak bisa lebih aktif seperti itu Pak. Oke, jadi Ya. dicoba soal-soal dengan video tadi anak-anak aktif, Iya. kemudian ini soal-soal interaktif bisa kemudian lebih aktif, atau mungkin kita bisa memanfaatkan kuisis Iya, ya, kuisis apa. kuisis luar biasa. Bisa bertanya dengan teman sejawat untuk berkolaborasi kan mungkin bisa juga Pak. Iya. Untuk membantu dalam proses pengembangan keaktifan siswa itu kan. Jadi Bapak punya rencana untuk mengembangkan soal-soal interaktif dan kuisis. Kira-kira kapan ini pelaksanaannya, Pak? Kalau rencana saya, karena untuk mempersiapkan soal itu kan tidak langsung bisa ya Pak, karena saya juga harus membuat konsepnya dulu, mengumpulkan soal-soalnya. Jadi konsep yang saya buat supaya anak itu bisa tertarik dengan melihat saja, anak sudah mulai tertarik ya itu mungkin saya akan membuat itu dulu, mungkin minggu depan baru bisa pelaksanaannya Pak. Iya, jadi minggu depan gitu ya, Ya, Pak? kemungkinan minggu depan baru bisa melaksanakan itu dengan seperti itu. Iya. Harapan saya mudah-mudahan siswa semakin aktif, Pak. Ya, Dan mudah-mudahan anak Pak. tertarik, Iya, gitu. mudah-mudahan, Pak. Itu harapannya Pak, yang paling utama kan itu. Kemudian tadi di depan disampaikan untuk mendukung kegiatan Pak Taufik akan kolaborasi. Kira-kira dengan siapa ini Pak Taufik akan berkolaborasi? Ya, dengan mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan bapak ibu guru yang lain yang sudah lebih mahir dalam menggunakan satu mungkin tentang kuisis. Iya. Kalau kuisis mungkin kan ada kolaborasi bagaimana cara membuatnya, untuk pertanyaan yang lain juga yang berbagi. Ya. Jadi nanti Pak Taufik tidak menangani sendiri, tapi Iya. butuh kolaborasi. Kemudian untuk persiapan alatnya kan kita butuh alat ya Pak. Iya. Seperti kalau kuisis kan laptop atau HP bisa Iya. ya. Ini mungkin Pak Taufik punya rencana? Kalau untuk yang PowerPoint itu, soal interaktif dengan PowerPoint itu kan menggunakannya laptop Pak. Laptop ya. Laptop ya, nanti mungkin dalam pelaksanaan minggu depan itu karena keterbatasan sekolah untuk IT-nya kan mungkin pinjam ke teman-teman yang lain, bapak ibu guru yang lain kan ada laptop yang lain lah, bisa saya pinjam untuk kegiatan siswa. Iya. Ya, terima kasih Pak Taufik. Mungkin sudah ada semacam benang merahnya, kemudian akan kita tarik sebuah kesimpulan begitu Pak. Mungkin Pak Taufik bisa menyimpulkan dari beberapa hal. Ya, dari apa yang disampaikan Pak Mariadi tadi tentang kekurangan saya, yang menanyakan tentang bagaimana kekurangan saya waktu observasi kemarin, bagaimana saya diberitahu Pak. Jadi ternyata setelah diobservasi itu saya masih banyak kekurangan, terutama tentang keaktifan siswa itu tadi seperti disampaikan Pak Mariadi, keaktifan siswanya masih kurang. Siswa itu masih perlu untuk dipancing dulu, dirangsang dulu supaya mau melakukan tindakan atau kegiatan di pembelajaran itu. Ya, oke Pak. Jadi kesimpulannya tadi sudah gitu ya Pak. Ya. Mungkin ada yang lain Pak? Kalau untuk sementara mungkin itu dulu Pak. Sementara itu dulu. Nanti kalau untuk yang lain-lain mungkin kapan-kapan kalau Pak Mariadi silakan bisa ngobrol lagi Pak untuk Oke, persiapan dalam pelaksanaan hasil observasi kemarin untuk sharing-sharing yang bisa seperti itu. Ya. Dengan senang hati Pak. Ya, mungkin itu Pak. Untuk sementara untuk saya saat ini cuma itu dulu, menanyakan tentang tadi kekurangan saya Pak dalam observasi itu, penilaian dari Pak Mariadi apa saja, ternyata sudah ada lah. Mungkin kedepannya saya bisa lebih meningkatkan lagi Pak, sesuai dengan apa yang diarahkan Pak Mariadi tadi dari hasil observasi itu. Ya, terima kasih Pak Mar. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Sama-sama, tidak apa-apa Pak, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih Pak. Monggo Pak.